Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia Sartono dari Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan mempresentasikan materi teknologi dan protokol jaringan. Jadi pembahasan yang akan saya bahas yang pertama yaitu teknologi jaringan, yang kedua protokol jaringan, dan yang ketiga elemen penting protokol jaringan. Jadi yang pertama yaitu teknologi jaringan. Teknologi jaringan merupakan serangkaian interkoneksi antara teknologi yang saling berhubungan satu sama lain. Perkembangan teknologi kian pesat. Dalam setiap hal yang dilakukan oleh setiap orang akan sangat berhubungan dengan yang namanya teknologi. Ada 3 macam jenis jaringan network, yaitu yang pertama Local Area Network atau LAN, jaringan area lokal. Sebuah LAN adalah jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil, umumnya dibatasi oleh area lingkungan. Kedua yaitu Metropolitan Network atau MIN. Sebuah MIN biasanya meliputi area yang lebih besar dari LAN, misalnya antar wilayah dalam satu provinsi. Kemudian yang ketiga yaitu Wide Area Network. Wide Area Network atau WAN adalah jaringan yang lingkupnya biasanya sudah menggunakan sarana satelit ataupun kabel di bawah laut. Kemudian yang kedua yaitu protokol jaringan. Protokol merupakan tata cara atau aturan komunikasi data di dalam jaringan. Untuk melaksanakan komunikasi, berbagai macam vendor komputer diperlukan suatu aturan yang standar dan disetujui penerjemah atau interpreter atau satu bahasa yang dimengerti kedua belah pihak. Protokol jaringan yang pertama yaitu AP Local Talk. AP Local Talk merupakan suatu protokol jaringan yang dikembangkan khusus yang terdiri dari komputer Apple Macintosh yang mengizinkan para penggunanya untuk saling untuk berbagi berkas dan printer agar dapat diakses oleh pengguna lainnya. Kemudian yang kedua yaitu ATM. ATM dalam bahasa Inggris dikenal dengan Automatic Teller Machine atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan anjungan tunai mandiri. ATM yaitu merupakan alat elektronik yang diberikan oleh bank kepada pemilik rekening yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara elektronis seperti mengecek saldo, mentransfer uang, dan juga mengambil uang dari mesin ATM tanpa perlu dilayani seorang teller. Kemudian yang ketiga yaitu Ethernet. Protokol Ethernet sejauh ini adalah yang paling banyak digunakan. Ethernet menggunakan metode akses yang disebut CSMA atau CD, Carrier Sensitive Multiple Access atau Collision Detection. Sistem ini menjelaskan bahwa setiap komputer memperlihatkan ke dalam kabel dari jaringan atau network sebelum mengirimkan sesuatu ke dalamnya. Kemudian yang keempat, Local Talk. Local Talk adalah sebuah protokol jaringan atau network yang dikembangkan oleh Apple Computer atau Inch. Untuk mesin-mesin komputer Macintosh, metode yang digunakan oleh Local Talk adalah CSMA atau CA, yaitu Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance, hampir sama dengan CSMA atau CD. Kemudian yang kelima yaitu Token Ring. Protokol token ring dikembangkan oleh IBM pada pertengahan tahun 1980. Metode aksesnya melalui lewatnya sebuah token dalam sebuah lingkaran seperti cincin. Dalam lingkaran token, komputer dihubungkan satu dengan yang lainnya seperti sebuah cincin. Kemudian yang keenam yaitu FDDI. Fiber Distributed Data Interface atau VDDI adalah sebuah protokol jaringan yang menghubungkan dua komputer atau lebih, bahkan pada jarak jauh. Metode akses yang digunakan VDDI adalah metode token. Keuntungan dari VDDI adalah kecepatan dengan menggunakan kabel fiber optik pada kecepatan 100 Mbps. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu elemen penting protokol jaringan. Jadi elemen-elemen penting di protokol jaringan yang pertama yaitu sintaks. Sintaks mengacu pada struktur atau format data, yang mana dalam urutan tampilannya memiliki makna tersendiri. Sebagai contoh, sebuah protokol sederhana akan memiliki urutan pada 8 bit pertama sebagai alat pengirim, 8 bit kedua sebagai alat penerima, dan bit stream sisanya merupakan informasi sendiri.
Kemudian yang kedua, semantik. Semantik mengacu pada maksud setiap section bit. Dengan kata lain adalah bagaimana bit tersebut terpola untuk diterjemahkan. Kemudian yang terakhir yaitu timing. Timing mengacu pada dua karakteristik, yaitu kapan data harus dikirim dan seberapa cepat data tersebut dikirim. Sebagai contoh, jika pengirim memproduksi data sebesar 100 megabits per detik atau Mbps, namun penerima hanya mampu mengolah data, akan menjadi overload pada sisi penerima dan akibatnya banyak data yang akan hilang atau musnah. Jadi mungkin hanya itu materi yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.